Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam sahabat Taklima. Sebelum kita mulai, mari kita buka acara Taklima malam ini dengan bacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. Selamat bergabung kembali dalam jaringan Zoom meeting kali ini. Selamat datang di acara spesial Ramadan, kelompok kajian interdisipliner Universitas Islam Malang, yakni Taklima, Tadarus Kajian Ilmiah Ramadan. Bahagia sekali rasanya bisa berkumpul kembali bersama sahabat Taklima, bersama saya, Sapna Alifatul Ula Ar-Rohmah, mahasiswi Fakultas Teknik, sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara Taklima ke-6 di malam 11 Ramadan. Tak terasa, Ramadan membersamai kita. Semoga kita semua tak pernah absen dalam meraih keberkahan yang telah Allah tebarkan di muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai taklima kali ini, saya ingin tahu nih semangat para sahabat taklima di rumah. Nanti ketika saya tanya bagaimana kabarnya, sahabat taklima menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya coba ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semangat para sahabat tidak pernah terpupuskan oleh apapun. Baik, langsung saja. Taklima kali ini akan ditemani oleh Ustadz tercinta kita, yaitu Ustadz Abdul Hamid Ali, SPD MPD, dengan tema Cinta dan Kasih Sayang di Jalan yang Benar, yang mana akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Qori Nur Fauzia. Kepada Saudara Qori, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony atas kesempatan yang telah diberikan. Dan kami ucapkan kembali selamat datang kepada sahabat Taklima yang baru bergabung bersama kami di acara Taklima pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mashkuri Bakri MSI selaku Rektor Universitas Islam Malang, yang kami hormati para dewan pengurus Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaan Universitas Islam Malang, yang kami hormati pembina kelompok kajian interdisipliner Universitas Islam Malang, dan yang kami hormati terkhusus kepada pemateri kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abdul Hamid Ali, SPD MPD, Sekretaris Pesantren Ainul Yakin Universitas Islam Malang, serta seluruh pengurus dan teman-teman kelompok kajian interdisipliner Universitas Islam Malang yang berbahagia. Baiklah sahabat Taklima, izinkan saya memperkenalkan diri saya atas nama Qori Nur Fauzia, mahasiswi Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Langsung saja, mari kita simak pemaparan materi dari beliau, Al-Ustadz Al-Mukarram Abdul Hamid Ali, SPD MPD, dengan judul Cinta dan Kasih Sayang di Jalan yang Benar. Kepada beliau, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khair khalqihi walittuqa. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bermuajahah walaupun dalam virtual ya, melalui Zoom. Semoga ini tidak mengurangi rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang pada malam ini melaksanakan kegiatan
yang insya Allah berkah. Karena kita sama-sama belajar begitu. Belajar untuk meningkatkan keimanan dan menyempurnakan keislaman yang kita miliki. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang termulia, yang tercinta Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Ketua LPIK, Bu Yun, ada siapa lagi nih? Para pembina, okay. Dan juga pengurus KKI, beserta anggota, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, ini adalah program yang sangat baik. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan secara istiqomah. Yang kedua, saya akan menyampaikan beberapa hal. Apa yang saya sampaikan ini saya ambil dari beberapa sumber begitu. Yang tadi materinya sudah saya share ke yang menghubungi saya, komunikatornya. Boleh di-share nanti, boleh. Karena kalau saya lewat HP nih, jadi kalau nanti di-share saya kesulitan bacanya juga. Monggo bisa di-share di WA-nya panjenengan, nanti bisa dibaca-baca. Jadi beberapa hal di situ yang saya sampaikan terkait dengan cinta dan kasih sayang di jalan yang benar gitu. Karena yang kita ketahui itu pokoknya cinta itu cinta kepada seorang manusia lawan jenis begitu, yang ditimbulkan melalui implementasi kerinduan, ketemu yang sekarang lagi booming ya, chat, bukber dan sebagainya itu. Apa sih sekarang menurut para ulama, para salafun sholihin, cinta yang sesungguhnya itu apa? Saya mengutip di dalam kitab Tauqul Hamamah. Tauqul Hamamah karya Ibnu Hazm. Beliau menyampaikan al-hub azzakallah awwaluha hazlun wa akhiruhu jiddun. Cinta itu diawali candaan yang berakhir kesungguhan. Jadi mungkin memang cinta itu sesuatu yang abstrak ya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dia adalah suatu perasaan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin sendiri disebutkan li'anna syauq ba'da dzauq wa man lam yadzuq lam ya'rif wa man lam ya'rif lam yashtaq wa man lam yashtaq lam yatlub wa man lam yatlub lam yudrik. Katanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu menyebutkan cinta atau kerinduan itu adalah suatu perasaan. Yang perasaan tadi tidak dapat diketahui kecuali dia merasakan perasaan itu. Orang yang tidak merasakan, dia tidak pernah tahu. Orang yang tidak tahu, dia tidak menginginkan. Tidak punya keinginan, karena nggak tahu. Dan orang yang tidak punya keinginan, dia tidak akan pernah menemukan. Pada intinya, kita ini lagi membahas sesuatu yang abstrak. Yang bisa hanya diayang-ayang, gitu ya, dibayang-bayangkan. Jika kita semua sudah merasakan cinta, ya kita akan bisa merasakan cinta itu sendiri. Karena menurut di dalam kitab I'anatul Talibin itu, I'anatul Talibin menyampaikan ada suatu syair. Innal kalam la fil fuad wa innama ja'alal lisan 'alal fuad jalila. Sesungguhnya katanya Syekh Abu Bakar Syatto, di I'anatul Talibin ini termasuk syarah daripada Fathul Mu'in. Katanya beliau,
Sesungguhnya kata-kata, hakikat daripada kata-kata itu hanya menggambarkan, hanya menunjukkan suatu perasaan yang di dalam hati, sesuatu yang ada di dalam hati. Tidak lebih petunjuk itu hanya sekedar petunjuk, bukan hakikat hati itu sendiri, bukan hakikat perasaan itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Selamanya kata-kata yang terbentuk, selamanya kata-kata yang terangkai dalam suatu kalimat itu tidak bisa menggambarkan secara jelas, secara rinci perasaan yang dialami oleh seseorang. Jika ada orang yang bisa mengatakan rasa itu seperti ini, seperti nggak bisa. Orang merasakan air ya, air manis ya, madu begitu, susu itu tidak bisa digambarkan. Oh, rasanya susu itu agak gurih, agak nggak bisa. Itu yang terlihat, apalagi tidak terlihat. Jadi tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Nah, terus bagaimana? Bisa diraba, tapi tidak bisa dipastikan bahwa seperti itu, karena memang abstrak. Saya hanya akan menyampaikan kisi-kisinya, begitu ya. Karena tadi dalila. Annal kalam la fil fuad wa innama ja'alal lisan dalila. Hanya sebagai petunjuk, dan petunjuk itu tidak sesuai dengan tujuan. Tidak sama seperti tujuan. Terkait dengan cinta ada suatu cerita di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ini cerita Mukasyafatul Qulub ini juga karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi memang Imam Al-Ghazali ini termasuk ulama sufi. Saya diberikan waktu berapa menit ini, Mbak moderator? Tes. 30 menit, Ustaz. Oke. Nanti kalau kurang 5 menit, jangan sampaikan ya. Ya tadi nggak tahu mulainya dari jam berapa itu. Yes, Ustaz. Ada suatu kisah. Jadi di dalam kitab Mukasyafatul Qulub lil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menyampaikan di bab 10 terkait dengan cinta. Ada suatu kisah yang dialami oleh Majnun. Majnun ini yang sudah masyhur ya, Laila Majnun gitu. Jadi tiap hari dia itu menyebut Laila gitu, disebut terus. Padahal pada waktu itu Laila sudah meninggal dunia. Laila ini sudah meninggal. Lalu ada seseorang yang menanyakan, ngapain engkau ini menyampaikan, menyebut nama Laila terus-menerus? Laila itu sudah meninggal. Lalu dia menjawab, Laila itu ada. Laila itu masih hidup di dalam hati saya. Dan ia selamanya tidak akan mati. Dia selalu hidup di dalam hatiku. Lalu orang-orang yang melihat keadaan Qais seperti itu ya menyampaikan doa, Qais ini gila. Dia gila. Lalu pada saat Laila waktu hidup ya, itu orang-orang menyampaikan kepada Qais, ya Qais, itu lu rumah Laila, kamu nggak ke sana kah? Kamu nggak melihat Laila? Katanya kamu cinta kepada Laila. Iya, saya cinta. Tapi cukup bagi saya melihat langit, melihat matahari yang menyinari tembok daripada rumah Laila. Jadi katanya Qais, cinta saya kepada Laila itu sudah terpuaskan dengan hanya melihat tembok daripada rumahnya Laila, bukan melihat Lailanya langsung. Ini adalah suatu kiasan terkait dengan cinta itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Nasaihul Ibad. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cinta yang tulus, cinta sejati itu ada tiga
tanda-tanda, 3 karakter. Yang pertama, ini ada yang hidup ini. Baik, selanjutnya. Jadi cinta itu memiliki 3 karakter, 3 tanda. Yang pertama, orang dikatakan cinta itu jika dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh kekasihnya. Dia benar-benar bisa yakin dari apa yang telah disampaikan oleh kekasihnya. Orang yang nggak percaya dengan ucapan sang kekasih, berarti dia tidak bisa dikatakan dia mencintai kekasihnya. Kita mencintai Rasulullah SAW. Berarti kita percaya daripada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah tapi tidak mengikuti sunnah-sunnah hadis-hadis dari Rasulullah, berarti bohong. Yang pertama. Yang kedua, orang yang mencintai, dia akan senang berada di dekat orang yang dicintai. Bagaimana keadaan itu? Seperti halnya orang yang sholat. Katanya sholat itu adalah komunikasi bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca Al-Quran itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti orang yang mencintai Allah, seyogjanya pastinya dia itu cinta dengan membaca Al-Quran. Jadi orang yang mencintai itu adalah orang yang senang dan selalu ingin berada di dekat orang yang dicintai. Yang terakhir, mementingkan kepentingan atau hal yang bisa menyenangkan kekasihnya. Jadi apa-apa yang bisa membuat kekasihnya senang, itu diusahakan. Itu adalah tanda-tanda orang yang mencintai. Katanya Rasulullah di dalam kitab Nasuhul Ibad. Nasuhul Ibad ini karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ulama Nusantara itu. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu ulama Nusantara. Dan ada yang disampaikan lagi menurut Syekh Burdah yang mengarang kitab Burdah itu, beliau menyampaikan fahim toroban kama hamad wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Di dalam mencintai sesuatu itu jangan separuh-separuh. Di dalam mencintai atau menyayangi sesuatu itu jangan separuh-separuh. Orang yang menyayangi separuh-separuh berarti dia tidak serius. Bahkan menurut kitab itu Burdah itu, gilalah engkau sampai hampir sampai tidak sadar. Wis los-losan lah, losdol lah gitu ya. Kalau bahasanya Cakkan itu. Losdol dalam mencintai sesuatu. Karena kalau tidak seperti itu berarti itu bukan tanda suatu cinta yang jujur. Fa innaka fi tariqil hubbi kadhib katanya. Kalau tidak gila, kalau tidak serius, berarti jalan cintamu adalah jalan cinta yang palsu. Itu menurut Burda. Ada kisah di dalam kitab Dzurratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan Asy-Syakir Al-Haubawi. Ada diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tidakkah engkau beramal murni dan tulus karena saya? Katanya. Nabi Musa disampaikan seperti itu kaget, ya Allah, saya ini sudah berzikir kepada engkau, saya ini sholat kepada engkau, saya ini puasa untukmu, semuanya untukmu ya Allah. Katanya Allah, wahai Musa, sholatmu itu adalah petunjuk bagimu. Sholatmu itu petunjuk bagimu. Kedua, zikirmu itu adalah cahaya bagimu. Puasa adalah benteng bagimu. Dan semuanya itu kembali kepadamu. Lalu amalan mana yang murni untukku, wahai Musa? Katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa bingung, waduh, apa ini? Akhirnya menyampaikan kepada Allah, ya Allah,
Kalau begitu nopo ya Allah? Apa? Tunjukkan kepada saya apa amalan yang sekiranya itu adalah amalan yang tulus untuk engkau. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, apakah engkau pernah mencintai makhluk ataupun apapun untukku karena aku? Dan apakah engkau membenci sesuatu atau makhluk apapun karena aku? Dalam sebuah hadis disebutkan, autsaqu 'alal iman al-bughdu fillah wal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Tadi sudah jelas ya, apa itu cinta. Cinta itu adalah suatu rasa kesenangan dan keindahan yang diawali dengan candaan, yang diakhiri dengan keseriusan. Itu adalah cinta. Tadi sudah saya sampaikan, Durutul Muhibbin, Tauqul Hamamah, menurut Burda, menurut Durutul Nasihin, dan sebagainya. Jadi intinya cinta itu adalah suatu perasaan. Ya walaupun kata-kata saya ini tidak pernah bisa menjelaskan secara gamblang, secara hakikat apa itu yang namanya cinta. Namun kita bisa memberikan kisi-kisinya. Jadi dia adalah suatu perasaan yang Rasulullah SAW memberikan rambu-rambunya. Perasaan yang ketika kita berada di dekatnya, kita senang. Perasaan yang segala ucapan kekasih kita benarkan. Hatta itu salah. Biasanya seperti itu. Orang kalau sudah cinta itu kita tidak bisa membedakan antara baik dan benar. Antara buruk dan baik. Bahkan kalau sudah cinta itu melihat seseorang itu baik semua. Sudah. Nggak ada buruknya. Dan yang terakhir, mencari keridhaan dari apa-apa yang membuat kekasihnya senang. Itu adalah cinta. Sekarang, cinta itu berada pada level iman. Ya, cinta itu berada pada level iman. Al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Selamat datang, Sir. Ngapunten, Sir. Ini diskusi ringan dengan para saya tak nyimak aja saya. Saya ini adalah kader daripada beliau, mas-mas dan mbak-mbak, para sahabat-sahabati. Jadi ini adalah cetakan dari beliau ini. Saya ini ngapunten. santrinya beliau ini. Saya ingin ngaji cinta ini. Saya rencananya mau tidur, saya kok lihat temanya menarik. Geser. Jadi tadi ya, nah, bahkan sampai keadaan orang mencintai, orang membenci karena Allah itu disandingkan dengan keimanan. Bisa dikatakan bahwa oleh orang yang tidak bisa mencintai dan membenci karena Allah, dia tidak mempunyai keimanan yang kuat. Ada lagi hadis di dalam Arba'in Nawawi, kalangan Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Itu beliau menyampaikan di dalam hadis yang ke-13 bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak main-main, taruhannya adalah iman. Orang yang tidak dikatakan beriman, orang yang tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dalam arti bagaimana? Kita ingin dibahagiakan oleh orang lain. Kita tidak ingin disakiti oleh orang lain. Begitu pula kita memperlakukan orang lain. Jangan disakiti dan jangan dibuat sedih. Kalau begitu, maka itu bukan suatu tanda keimanan. Ini yang harus menjadi rambu-rambu. Terakhir di dalam kitab Risalatul Mu'awanah kalangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setelah kita tahu tanda-tanda cinta tadi, setelah kita tahu hakikat daripada cinta tadi, setelah kita tahu definisi cinta seperti apa, keadaan cinta itu dengan iman bagaimana, ada suatu keterangan wujud cinta itu sendiri menurut kitab Risalatul Mu'awanah. Di dalam kitab itu disebutkan seyogjanya, seharusnya cinta yang kita miliki itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena beliaulah, Allah lah yang sangat pantas menerima cinta daripada kita.
Karena apa? Karena cinta itu kan muncul karena kita mencintai seseorang atau sesuatu itu karena keindahan dan kesempurnaannya. Dan kesempurnaan, keindahan itu tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kesempurnaan pada sesuatu yang kita cintai tadi. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala sangat berhak dan sangat bisa sekali untuk mengambil ataupun memberikan kesempurnaan pada sesuatu yang kita cintai. Jadi oleh karenanya dalam kata lain, ya semuanya yang apa namanya? Yang berhak kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut para hukama, Ba'dus Salihin menyampaikan, tidak akan pernah ada harapan yang dikecewakan. Tidak akan pernah ada harapan yang dikecewakan jika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita bergantung kepada Allah, tak akan pernah ada kekecewaan. Kalau kita tidak bergantung kepada Allah, maka Allah akan menguji kita dengan kekecewaan. Siap-siap di ghosting begitu ya. Siap-siap ditinggal pergi. Nah, jadi hati-hati gitu. Nah, sudah. Oke, terakhir ya. Terakhir ada statement. Apa sih cinta yang baik dan cinta dan kasih sayang di jalan yang benar itu adalah cinta dan kasih sayang yang membuat kita bisa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu tandanya. Jika malah dengan cinta itu kita menjauh daripada Allah, maka itu bukan cinta di jalan yang benar. Itu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh luar biasa pemaparan dari beliau, Al-Ustadz Abdul Hamid Ali, SPD MPD. Untuk berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Sepertinya antusias sekali nih, Ustadz. Ini banyak yang mau nanya. Ustadz, saya mau nanya, Ustadz. Monggo untuk. Silakan. Ya, silakan. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, disitulah letak keimanan. Saya juga pernah mendengar hadis, Ustaz. Man ahabba lillahi wa baghadha lillahi wa ata lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala iman. Jadi barang siapa yang mencintai karena Allah, barang siapa yang membenci karena Allah, memberi karena Allah, maka ia telah menyempurnakan iman. Nah, apakah ketika hadis itu juga berlaku sebelum kita menikah, Ustaz? Berlaku, Mas. Lah, sekarang ukuran cinta itu seperti apa? Kan begitu toh? Kan tadi kan sudah, monggo. Apa moderatornya bagaimana? Mau saya jawab apa mengalir apa bagaimana? Silakan moderator. Monggo langsung mawon Ustaz mengalir. Oh, langsung ya. Oh, baik. Oke. Jadi begini, di kitab Tanqihul Qaul itu disyarahi, jadi hadis itu ada hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, itu adalah ya redaksional itu. Yang seperti itu. Maksudnya apa? Cinta ini bukan dalam arti cinta-cinta yang cinta apa ya? Jangan ngomong ke orangnya I love you begitu ya. I miss you so much and so on. No. It's not like that. Jadi bukan seperti itu cinta itu. Tadi yang saya sampaikan, termasuk cinta itu adalah bagaimana kita cinta kepada diri kita tidak malah memperlakukan itu kepada orang lain. Itu termasuk cinta kepada orang lain. Gitu. Membuat orang lain merasa nyaman, membuat orang lain merasa tidak tersakiti, itu juga cinta itu sendiri. Gitu. Dan apakah sekarang cinta itu haram begitu? Kalau kita contoh ya dengan orang lain yang yang dengan lawan jenis kita mencintai seseorang gitu ya. Selama cinta itu tidak dibuktikan dengan sesuatu yang jelek atau bahkan dia malah membuat kita menjadi lebih baik, ya itu malah bagus. Kita mencintai seorang ya, karena kita tahu dia itu
hafizah gitu. Akhirnya kita termotivasi untuk ya Allah, saya benar-benar nilai ta'ala, saya ingin seperti dia agar saya juga bisa menjadi baik. Akhirnya dia menghafalkan Quran juga. Nah, itu juga nggak apa-apa. Cinta itu nggak ada hukumnya. Cinta itu tidak dilarang oleh syariat. Katanya Rawdatul Muhibbin, karangan Ibnu Jauzi itu disebutkan nggak ada larangan bagi cinta di dalam syariat. Yang ada itu adalah mempermainkan atas nama cinta. Karena apa? Karena sudah menjadi implementasi, aplikasi dari cinta itu sendiri. Karena cinta itu kan perasaan. Begitu. Ustadz, Halo? saya ini saya punya teman Ustadz. Nah, dia pernah menjadi seperti Fatimah yang mencintai secara diam-diam. Dia juga pernah menjadi seperti Khadijah yang berani mengungkapkan perasaannya secara terang-terangan. Tapi pasangannya itu tidak seperti Muhammad yang bisa menerima kekurangannya. Lantas dia akhirnya menjadi seperti Zulaikha yang mengejar cintanya Allah agar diberikan yang terbaik. Jadi dia kembali diam-diam lagi. Nah, ketika dia mencintai dalam diam itu, sejauh manakah cinta itu bisa bertahan? Kadangkala kita kalau mencintai diam-diam, kita berdoa Ustadz kan ya, hanya bisa berdoa gitu. Kata Habibur kan, tidak ada yang sesuatu yang halal dalam cinta sebelum pernikahan kecuali doa. Nah, dalam doa itu kadang kita terbawa seperti, pokok harus sama ini ya Allah gitu. Nah, itu bagaimana cara kita menanggulangi itu gimana Ustaz? Oke, jadi begini ya. Kalau memang serius begitu ya sampaikan ke orang tuanya gitu. Yang laki-laki ya sampaikan langsung aja masuk ke orang tuanya. Kalau memang syarat menjadi pemuda yang diwajibkan oleh Rasulullah itu masuk begitu. Tidak serta-merta langsung belum selesai kuliah, belum studinya belum selesai, terus moro-moro mau ngelamar anak orang. Ya harus dipaskan dulu ilmunya, harus dipelajari dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perasaan, kita nggak ada yang tahu ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi, perasaan itu tidak ada yang tahu. Jadi orang rasa rindu saya dengan rasa rindu orang lain itu tidak sama. Begitu. Ya monggo terkait dengan dia mau menyimpan, terkait dengan dia mau berdoa ya nggak apa-apa. Sejauh mana dorongan cinta itu baik, sejauh mana cinta itu membawa dia ke jalan yang baik. Jadi bisa dikatakan cinta itu baik sejauh mana cintanya tadi bisa mendorong dia untuk menjadi lebih baik. Gitu. Jadi kalau itu menjadi cinta yang baik berarti dia menjadi seseorang yang baik begitu. Baik di dalam mana? Di dalam agamanya, di dalam dia bermuamalah semuanya. Terkait dengan doa ya yang normal-normal saja lah gitu. Nggak sampai kita kan porsinya berdoa. Berdoa itu bukan porsi memaksa. Jadi setelah berdoa kita ada langkah selanjutnya yaitu tawakal. Serahkan aja kepada Allah. Gitu. Makanya jangan mengejar cinta selain Allah. Kalau mengejar cinta selain Allah siap-siap kecewa. Gitu. Masya Allah Ustaz. Saya dapat pencerahan di sini. Nanti saya sampaikan ke teman saya Ustaz. Terima kasih. Jangan-jangan jenengan sendiri nanti. Soalnya ada teman saya ini lagi gabung Zoom ini Ustaz. Ini kayaknya pas di Mas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Ustadz, saya mau bertanya. Iya, silakan. Kan tadi niku jenengan bilang kagum. Nah, lantas bagaimana cara kita mengontrol diri antara kagum sama nafsu? Kan kayak beda tipis gitu Ustaz. Pripun Ustaz? Begini ya, gerak-gerik hati itu tidak ada hukumnya selama dia tidak diimplementasikan dalam bentuk kegiatan, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Jadi orang yang mencintai, orang yang senang lihat orang lain senang, nggak ketemu, rindu dan sebagainya
itu hanya sebatas perasaan, tidak ada hukum fikih di sana. Apakah itu haram, berdosa, nggak ada masih. Kalau di dalam pandangan ilmu tasawuf, oke, itu tidak baik. Bukan pada sampai derajat berdosa. Caranya bagaimana? Bisa dilihat dari tanda-tandanya. Tadi kan saya kan sudah menyampaikan, kalau rasa itu tidak bisa digambarkan secara utuh. Bisa diketahui dengan tanda-tanda. Tadi, sejauh mana, seberapa baik cinta itu, seberapa baik perasaan itu. Entah itu, berarti kan kalau tidak baik bisa jadi itu nafsu, begitu. Seberapa baik cinta itu berbanding lurus dengan seberapa kuat dorongan cinta itu untuk menjadi kita lebih baik, untuk menjadikan kita lebih baik. Berarti kalau cinta itu bisa membuat kita ibadah kepada Allah lebih, mendekatkan diri kepada Allah, zikir kepada Allah, baca Quran banyak, akhirnya kita bertahajud terus mendoakan dirinya begitu ya, ya Allah, dia, ya Allah, dia, ya Allah, begitu. Oh, berarti ini ada tanda-tanda dia bagus. Tapi kalau sudah dia chat ya, ketemuan, goncengan dan wah itu alamat sudah bisa dilihat sudah. Antara nafsu dan tidak itu bisa dilihat. Jangan-jangan biasanya ada sekarang itu yang apa namanya? Nafsu berkedok agama itu. Ada. Ya, itu yang enggak baik. Sok-sokan membangunkan tahajud ya. Ternyata juga ada maksud dan sebagainya. Selanjutnya Kirang setunggal Ustaz. Ngapunten Ustaz. Niki kan dek wau jenengan niku bilang membenci karena Allah. Nah, sedangkan Allah kayak menyuruh kita untuk saling kayak nggak boleh membenci, nggak boleh apa. Maksud dari membenci karena Allah niku pripun Ustaz? Kula dereng paham yang itu. Matur suwun. Saya tadi membaca di kitab Dzurratun Nasihin ya. Di dalam kitab Dzurratun Nasihin disebutkan, kebencian yang muncul itu bukan karena kebencian kepada seseorang. Kalau kita membenci seseorang karena orang itu, begitu ya, wis nggak seneng pokoknya uang itu bukan suatu benci karena bukan dikatakan benci karena Allah. Benci karena Allah itu karena benci ketidak taatan dia kepada agama. Contoh dia nggak sholat, contoh dia itu nggak puasa. Nah, kita nggak seneng pada itu. Kalau kita membenci orangnya, kalau sudah kebencian itu muncul, orang itu berbuat baik pun kita akan menganggap dia nggak baik. Doanya Imam Haddad, ya, doanya Imam Haddad di dalam suatu syair itu disebutkan, ya Allah jadikan ibadahku ini seperti kejelekan orang yang engkau benci. Jangan jadikan kebaikanku ini adalah kebaikan daripada orang yang engkau benci. Jadi orang kalau sudah cinta kepada seseorang, kita tidak akan pernah bisa melihat kejelekan dari orang tersebut. Kalau kita sudah benci pada seseorang, kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan pada orang tersebut. Intinya apa? Jangan tumbuhkan kebencian karena sesuatu, apalagi body shame ya, apa namanya? Karena bentuknya, karena orangnya, atau karena sukunya, itu jelas tidak boleh. Berarti itu bukan benci karena Allah. Benci yang karena Allah itu adalah benci terhadap kemaksiatan. Benci karena sesuatu yang muncul dosa, terus apa namanya, hal-hal yang tidak disukai di dalam agama dilarang. Itu benci. Jadi bukan pada fisiknya begitu ya. Bisa dicek di kitab Dzurratun Nasihin ya. Kalau memang butuh penjelasan. Oh iya Ustaz. Matur suwun. Oke, sami-sami. Mungkin dari sahabat tak prima yang di live chat ada yang bertanya. Itu Sabik tadi mau bertanya. Jadi Sabik gimana? Ustaz, kula badhe tanglet mau bertanya, izin bertanya. Tadi saya membaca PDF itu
kisah tentang Zulaikha dan cintanya Zulaikha kepada Yusuf. Yang mana di sana ada kata-kata diperbudak oleh cinta. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kalau saat itu kita udah diperbudak oleh cinta dan bagaimana cara kita bisa mengontrol semua itu agar cinta itu tidak memperbudak kita. Begitu. Sudah? Oke. Ciri-ciri orang diperbudak cinta itu dia buta. Tadi kebaikan dan kejelekan orang yang kita kebaikan dan kejelekan orang yang kita benci dan kita cintai itu tidak bisa terlihat. Kalau kita sudah mencintai seseorang begitu ya. Nah, kalau orang itu sudah melanggar agama, sudah nggak sholat, tapi tetap kita benarkan lah, berarti itu sudah cinta buta. Wis ndak lihat orang, ndak lihat perilakunya sudah. Pokoknya wong iku apik begitu. Nah, itu sudah cinta buta. Bagaimana cara menghilangkan itu? Cara menghilangkannya mendekat kepada Allah. Hilangkan bayangan-bayangan tentang dia, bukan melupakan ya. Contohnya, ya mungkin kalau ada fotonya di HP dihapus, nomornya dihapus, di-unfollow ya. Sudah, sibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif begitu. Baca Al-Qur'an, tahajud, tumbuhkan cinta kepada Allah. Ada bacaan yang menghindarkan kita kepada kegalauan. Bacaan itu adalah baca yang banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, setelah itu banyak-banyak mengingat ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada apapun selain Allah di dalam hatiku. Itu akan menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit hati. Insya Allah begitu. Mungkin itu dari saya. Sudah? Dan ini ke Ustadz tentang membenci karena Allah. Nah, bagaimana sikap kita saat membenci karena Allah agar benci itu berubah menjadi mencintai dia. Maksudnya mencintai itu gak membenci lagi gitu. Ya, belajar agama yang lebih dalam. Yang pertama, caranya ya, step by step ini. Belajar agama yang lebih mendalam. Ketahui aturan-aturan daripada syariat Allah. Fahami ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Dari sana kita akan memahami terkait dengan kenapa saya kok membenci orang itu sedangkan orang itu taat kepada Allah. Kenapa saya harus tidak suka kepada orang itu sedangkan orang itu berbuat baik, bermuamalah dengan baik, beribadah dengan sempurna baik. Itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam hati dan diri kita sendiri. Yang akan memunculkan yang tadinya benci, akhirnya tidak membenci. Gitu. Akhirnya kita akan menumbuhkan sifat husnudzon kepada orang lain, sifat kasih sayang kepada orang lain. Karena apa? Karena ilmu tadi, ilmu yang akan membawa kita ke jalan yang benar tadi. Gitu. Kalau orang nggak tahu, ya tadi orang yang nggak tahu nggak akan pernah menginginkan, dan orang yang nggak pernah menginginkan nggak akan pernah menemukan. Karena apa? Karena perasaan tadi sulit kalau tidak merasakan. Stepnya sangat panjang. Jadi pada intinya harus mengetahui dulu apa itu ketaatan, apa itu kebaikan, keburukan. Jadi dari sana nanti logika kita akan bermain sendiri. Ngapain saya membenci orang itu sih? Wong orang itu baik kok. Ngapain? Nah, dari logika-logika yang muncul itu akan membuat hati kita terarah begitu. Sudah? Iya Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin sudah cukup. Gus, saya mau bertanya dong. Ya, silakan Mas. Aduh, mau bertanya apa ya Gus ya? Gimana ya Gus ya? Silakan. Gus, saya mau bertanya Gus, kalau misalkan cinta itu apakah buat satu orang saja atau bisa lebih Gus? Terima kasih. Maksudnya bagaimana itu? Iya, maksudnya cinta ini hanya buat satu orang saja atau bisa lebih Gus?
Ya bisa jadi lebih. Oh, Bisa jadi lebih, Mas. oh gitu Gus. Iya. Ya contohnya kita cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, ya, cinta kepada sahabat. Bahkan bukan cinta-cinta apa ya, cinta kepada satu orang wanita, beberapa wanita begitu ya. Ya itu bisa jadi yang satu cinta, yang lainnya nafsu begitu, ya. Yang lainnya nafsu. Lah terus Ustaz, bagaimana mencintai istri yang orang-orang beristri 4 begitu? Ya wallahu alam, mungkin ya, memang ada seperti itu ya. Tapi yang sejati itu, cinta sejati itu hanya satu. Tidak bisa tergantikan pastinya. Gus, kalau Seperti misalkan hanya cintanya. Bagaimana? Maaf Gus. Maaf Gus, ini kayaknya beda topik. Kalau misalkan nggak bisa move on itu termasuk diperbudak cinta atau gimana? Soalnya kita untuk mencoba untuk berpindah, tidak untuk mencintai seseorang, tapi kita pengen balik ke sebelumnya Gus. Kayak gagal move on gitu Gus. Itu apakah termasuk diperbudak cinta Gus? Kalau perasaan selama itu perasaan tidak diimplementasikan, saya kira baik-baik saja. Tapi kalau itu bisa mengganggu sampai skripsinya molor begitu ya, nah itu kan nggak baik jadinya. Itu bisa jadi bisa dikategorikan cinta yang buta, cinta yang nggak baik begitu, cinta yang akhirnya menuju ke nafsu belaka, yang akhirnya mengganggu diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri, itu nggak baik. Sudahlah, relakan dia begitu, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan hadir yang lebih baik lagi. Gitu ya. Ji Gus, maklum sangat Gus. Oke, sami-sami. Bismillah. Bagaimana, apa sudah cukup dari sahabat taklimat semuanya? Apakah masih ada unek-unek? Bisa dicek nanti di PDF saya itu ya. Monggo bisa dibuat diskusi-diskusi ringan dengan teman-temannya. Di sana sudah saya carikan referensi-referensi daripada kitab-kitab tasawuf. Oke, mungkin itu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh luar biasa untuk taklimat kali ini. Dan sangat subhanallah sekali ya. Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa cinta atau kerinduan itu adalah sesuatu perasaan yang abstrak dan tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Kemudian cinta itu diawali dari sebuah candaan yang diakhiri dengan kesungguhan. Kemudian ada 3 karakter dari cinta yang sejati, itu ada 3. Yang pertama, jika dia percaya apa yang dikatakan oleh kekasihnya. Yang kedua, dia akan senang jika berada di dekat kekasihnya. Yang ketiga, selalu mementingkan atau hal-hal atau sesuatu yang membuat dia senang. Dan yang terakhir, cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Duduk terdiam, menatap kursi. Bapak bersila mengenyapkan, dan cukup sekian acara malam kali ini. Sampai jumpa taklimah lusa depan. Dan saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Saya Qori Nur Fauzia, mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Saudari Sapna selaku Master of Ceremony dan taklimah kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sungguh ilmu yang sangat luar biasa, yang tentunya menambah wawasan kita. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Abdul Hamid Ali, SPD MPD, yang telah memberikan ilmunya kepada kita dengan pemaparan beliau yang sangat hebat sekali terkait cinta dan kasih sayang di jalan yang benar. Terima kasih kepada moderator, Saudara Qori Nur Fauzia yang telah memandu jalannya diskusi malam ini. Terima kasih juga kepada sahabat taklimah dan Ustadz Ustazah atas partisipasi dan perhatiannya pada acara taklimah kali ini. Dan jangan lupa untuk
sahabat Taklima, baik di Zoom maupun live streaming YouTube, untuk subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya, agar sahabat Taklima tidak tertinggal pada Taklima selanjutnya. Sebelum kita akhiri acara Taklima kali ini, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis dengan mengharap keberkahan dan ridho atas apa yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selancar di dunia maya hingga waktu malam hari. Salam hormat dari saya. Sampai jumpa di Taklima lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.